Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, saya sendiri Agung Pratopo, lalu Rifki Rahman dan juga Siti Nur Hasanah akan membahas tema keempat, yaitu algoritma, logika, dan juga big data. Yang pertama, algoritma. Ketika kita mendengar kata algoritma, yang pertama kali terbayang pasti berkaitan dengan matematika, bahasa komputer, atau bahasa pemrograman. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan algoritma itu? Algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang matematikawan, astronomi, dan juga geologi. Ia lahir di daerah Khwarizmi, Provinsi Khorasan, Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 235 Hijriah atau 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah salah satu ilmuwan terkemuka Islam pada zamannya yang banyak menemukan teori-teori di bidang matematika, astronomi, dan juga geologi. Salah satu yang ditemukan adalah dalam bidang matematika, yaitu aljabar, atau yang oleh orang barat disebut dengan aritmatika. Sebab inilah kemudian Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Algoritma berasal dari kata Al-Khwarizmi yang kemudian oleh orang barat dibaca menjadi algoritm, kemudian lambat laun berubah menjadi algoritm. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, algoritma merupakan kata serapan dari kata algoritm. Definisi algoritma adalah susunan langkah-langkah sistematis dan logis dalam pemecahan suatu masalah. Ada beberapa pengertian lain dari algoritma. Salah satunya menurut Rinaldi Munir, yaitu langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Untuk lebih memahami mengenai algoritma, ada contoh permasalahan dalam penukaran isi air dari dua gelas. Ada dua gelas, gelas A dan juga gelas B. Gelas A berisi teh, gelas A berisi air teh, dan gelas B berisi air kopi. Isi kedua gelas tersebut akan ditukarkan sehingga menghasilkan gelas A berisi kopi dan juga gelas B berisi air teh. Untuk melakukan penukaran tersebut, maka diperlukan gelas C sebagai gelas penampung sementara. Algoritmanya sebagai berikut. Pertama, siapkan gelas C, kemudian isi air gelas A dituangkan ke dalam gelas C, sehingga gelas C akan berisi air teh dan juga gelas A menjadi kosong. Kemudian isi gelas B dituangkan ke dalam gelas A yang kosong, sehingga gelas B kosong dan gelas A berisi air kopi. Langkah yang selanjutnya, isi gelas air C, kemudian dituangkan ke dalam gelas B, sehingga gelas B berisi air teh. Algoritma membantu kita bisa menyelesaikan masalah dalam suatu perencanaan yang matang. Tidak semua penyelesaian masalah tersebut dapat disebut algoritma. Algoritma memiliki ciri yang sangat penting. Pertama, keterbatasan. Artinya, algoritma harus berakhir setelah melakukan beberapa langkah. Ciri yang kedua, kepastian. Setiap langkah-langkah algoritma memiliki pengertian yang tepat dan tidak ganda.
Ciri yang ketiga, ada masukan atau input. Setiap algoritma memiliki masukan 0 atau lebih. Ciri yang keempat adalah keluaran atau output. Setiap algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Yang kelima adalah efektivitas. Algoritma harus efektif, waktu yang digunakan singkat. Selain itu, algoritma juga memiliki sifat. Sifat yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Ciri yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Algoritma juga memiliki struktur dasar. Struktur dasar algoritma adalah langkah-langkah. Ada 3 struktur dasar algoritma, yaitu runtutan, pilihan, dan juga pengulangan. Ketiga langkah tersebut membentuk konstruksi algoritma. Yang pertama, struktur dasar yang pertama adalah runtutan. Runtutan terjadi dari beberapa instruksi. Tiap instruksi harus dilaksanakan sesuai dengan runtutan penulisannya. Yang kedua, struktur dasar yang kedua, pemilihan, yaitu pemilihan instruksi yang dikerjakan dalam kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Struktur dasar yang ketiga adalah pengulangan. Merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Itu tadi adalah penjelasan sedikit dari saya mengenai algoritma. Selanjutnya akan kita bahas mengenai logika dan juga big data yang akan disampaikan oleh Siti Nur Hasanah dan juga lalu Rifki Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah. Dari kelompok ini saya bertugas memaparkan mengenai logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Sereo abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dikenal sebagai seni berdebat. Menurut Alexander Aphrodisus, sekitar permulaan abad ketiga sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu untuk menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Logika juga disebut sebagai leg episteme atau ilmu logika, atau dikenal juga sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkaji untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu, dengan sebagai fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu. Logika merupakan sebagai jembatan penghubung antara filsafat
dan ilmu. Serta secara terminologis, logika dapat didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak yang sesuai bentuk pangkal pikiran tertentu yang kemudian ditarik sesuai dengan kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut, sehingga dapat dilacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Contohnya pada kupu-kupu yang mengalami fase metamorfosis, karena sebelum menjadi kupu-kupu ada tahapannya yang dilalui. Yang pertama kali ada fase bertelur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, yang selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan hal tersebut dapat disimpulkan dan dikatakan yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada. Aturan-aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar seseorang dapat berpikir dengan benar dan mencakup kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal yang mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asal pengetahuan sebagai alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terdapat logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas aturan logika yang berlaku untuk pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam perbicaraan yang membahas dalam bahasa sehari-hari. Yang keempat, terdapat logika filsafat dan matematik. Logika filsafat merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat tentunya, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Selanjutnya mengenai penalaran sendiri. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat, karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Penalaran adalah contoh yang nyata dalam kita temukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa untuk bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut, bagaimana cara menghindari kabut, apa saja komponen-komponen yang terkandung di dalam kabut, apa saja penyakit yang diakibatkan oleh kabut. Nah, dalam bentuk penalaran manusia bisa dikatakan atau terjadi karena dua hal. Manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Oke, pernah nggak sih kita berpikir tentang teknologi dan informasi? Kita pikirkan kemana sih segala file, segala informasi, segala media itu kembali atau kemana dia pergi. Di era zaman sekarang itu khususnya di dalam situasi pandemi ini, kita diwajibkan untuk atau diharuskan untuk bergandeng dengan media sosial, terutama dalam teknologi lah. Sehingga teknologi itu kita bisa katakan bahwa setiap ada perbuatan manusia di zaman sekarang itu tidak bisa terlepas dari peranannya teknologi. Hingga di dalam video ini saya sedikit akan membahas tentang big data. Jadi big data itu adalah kumpulan
dari data-data dari seluruh dunia, baik itu yang terstruktur maupun tidak struktur, itu yang bisa digunakan atau digunakan pebisnis atau apalah dari masyarakat itu sendiri. Sehingga yang saya katakan tadi, manusia itu tidak bisa terlepas dari sosial media atau teknologi. Nih, contoh penerapan dari big data ini kita bisa kaitkan dengan seperti kuliah kita. Jadi ketika ada tugas, kita pasti mencarinya baik secara manual, atau manual itu dalam artian mencari dalam buku-buku, atau secara praktisnya kita mencari di Google Meet. Nah, jadi di Google itu kan banyak sekali data-data, baik itu yang data foto, data video, atau entah itu dari file informasi yang bahasa Inggris, yang genrenya genre filsafat, maupun dari genre-genre lainnya. Sehingga big data itu mengumpulkan semuanya. Nah, contoh penerapannya big data adalah ketika kita mau mencari sesuatu informasi, kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi tersebut. Karena memang big data itu menyusun dan merangkai semua data-data yang ada. Sehingga big data itu merupakan komponen yang paling penting di dalam teknologi. Sehingga segala sesuatu yang kita pernah share, pernah kirim, atau pernah kita hapus di dalam HP kita, itu semuanya tersimpan di dalam big data. Sehingga apabila kita mengatakan bahwa file ini sudah terhapus, itu sebenarnya tidak terhapus. Jadi ruangnya itu masih ada, tapi kita tidak bisa memasuki ruang tersebut. Karena memang itu contoh seperti file yang sudah kita hapus. Tapi filenya masih ada, itu disimpan di dalam big data itu sendiri. Ya, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.